Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Cahyani dengan NIM P0034119039 tingkat 2A, merupakan salah satu mahasiswi Politeknik Kesehatan Kendari, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pendidikan budaya anti korupsi. Baiklah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai budaya anti korupsi di lingkungan keluarga. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain maupun dapat merugikan negara. Baiklah, ada nilai-nilai anti korupsi yang harus kita tanamkan kepada diri kita agar kita terhindar dari perilaku atau tindakan korupsi. Yang pertama yaitu nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan. Kesembilan nilai-nilai ini harus kita tanamkan pada diri kita agar kita terhindar dari tindakan atau perilaku dari korupsi yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun dapat merugikan orang lain bahkan negara. Nah, kita masuk pada intinya yaitu pendidikan anti korupsi dalam lingkungan keluarga. Pendidikan anti korupsi dalam lingkungan keluarga merupakan gerakan nyata untuk membentuk nilai kejujuran dan juga kebaikan anak sejak usia dini agar mengetahui pentingnya nilai kejujuran dan juga rasa tanggung jawab, karena karakter anak dapat dibentuk sejak usia dini. Nah, pendidikan ini dapat dimulai sejak anak dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan lancar dengan orang tuanya, dan juga orang tuanya harus berkomitmen untuk membentuk kepribadian sang anak dan juga karakter sang anak dalam menanamkan jiwa kejujuran dan juga rasa tanggung jawab. Dan selanjutnya itu, jangan mengira bahwa korupsi hanya terjadi pada suatu institusi maupun organisasi saja. Bahkan korupsi juga dapat terjadi pada lingkungan keluarga. Contohnya, berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanjaan yang telah diamanahkan oleh ibu. Misalnya dikasih 50.000, belanjaannya 20.000, dan kembaliannya nggak dikembalikan kembali kepada sang ibu dan bilangnya harga belanjaannya itu 50.000 padahal harga belanjaannya 20.000. Kemudian meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga yang sebenarnya. Misalnya harga bukunya 250.000, dia minta kepada orang tuanya 300.000 bahkan 500.000. Kemudian korupsi waktu. Misalnya, pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan peraturan keluarga. Misalnya disuruh pulang jam 9, bahkan dia pulang jam 12, bahkan di waktu malam. Nah, itu merupakan korupsi yang terjadi pada bidang maupun lingkungan keluarga. Berikutnya yaitu upaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak usia dini, yang dimana dalam menanamkan nilai kejujuran ini bukan berarti anak tidak boleh berbuat salah, tetapi orang tua hanya mengarahkan anak untuk berbuat jujur dalam segala hal. Yang kedua yaitu menjalani sikap keterbukaan antara anggota keluarga. Dalam hal ini, anak perlu diajak untuk berdialog dengan anggota keluarga lainnya, terutama dalam hal-hal yang menyangkut dirinya. Dengan berkomunikasi ini dan melibatkan anggota keluarga lainnya, keluarga dapat membentuk suasana yang harmonis dan juga hidup akan lebih mengutamakan kepada kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri dengan berkomunikasi antar keluarga ini. Kemudian yang ketiga, menerapkan nilai-nilai kesederhanaan. Hal ini perlu diterapkan pada diri kita sejak usia dini maupun saat sampai dewasa, dengan bagaimana pentingnya hidup dengan sederhana. Lingkungan keluarga lah merupakan garda terdepan untuk membina suatu sikap kesederhanaan ini.
perlu adanya kesadaran pada anak-anak bahwa perilaku korupsi bahkan dapat terjadi disebabkan oleh gaya hidup yang mewah. Sebab gaya hidup yang mewah apabila tidak terpenuhi, maka hal-hal seperti korupsi pun bisa terjadi. Hidup dengan sederhana merupakan suatu ketentraman, mesti selalu meliputi langkah kehidupan kita. Daripada hidup bergelimang harta, tapi kita selalu merasakan kecemasan yang berlebihan. Maka dari itu hidup sederhana merupakan suatu kepentingan dalam hidup kita agar kita dapat terhindar dari suatu tindakan atau perbuatan korupsi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sharing kepada teman-teman mengenai pendidikan anti korupsi atau anti korupsi dalam lingkungan keluarga. Semoga ilmu dan pembelajaran yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat tersampaikan dengan baik dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.